Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali lagi dalam segmen Bukan Pendakian Biasa, di mana saya akan membacakan sebuah kisah pendakian yang mungkin bisa dibilang janggal dan aneh, yang pasti berbeda dari pendakian pada umumnya. Kisah pendakian kali ini dialami oleh Topan dan ketiga temannya dari Bandung yang pertama kali mendaki ke gunung di Jawa Tengah dengan ketinggian di atas 3000 mdpl tanpa disebutkan nama gunungnya. Di antara mereka berempat, hanya Baim yang berpengalaman dalam mendaki gunung. Dia pun menjadi tumpuan teman-temannya ketika mengalami berbagai bentuk gangguan dan rintangan selama di gunung tersebut, termasuk gangguan dari makhluk tak kasat mata. Seperti apa ceritanya? Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Di setiap penghujung bulan Desember, orang-orang pasti punya cara tersendiri untuk merayakan malam pergantian tahun. Ada yang memilih berkumpul bersama keluarganya sambil makan-makan di restoran. Ada juga yang menghadiri acara-acara besar semacam konser atau pesta kembang api yang diadakan di stasiun TV lokal. Atau mau yang lebih intim, berkumpul bersama keluarga besar sambil bakar-bakar di teras rumah dan menyalakan kembang api kecil-kecilan. Namun, bagi orang kampung, tahun baru bukanlah sebuah kewajiban yang harus dirayakan. Jadi untuk anak rantau sepertiku, tidak ada alasan untuk pulang. Entah berapa kali tahun baru yang aku habiskan hanya duduk-duduk diam di kamar kosan atau bahkan ketiduran. Namun berbeda dengan akhir tahun ini. Aku ingin menorehkan sebuah pengalaman yang tidak akan terlupakan. Ingin menghabiskan tahun ini dengan sebuah perayaan. Sekalian juga sebagai pesta, karena 2 bulan yang lalu aku baru saja diwisuda dan telah resmi menjadi sarjana. Bukan sebuah perayaan glamor di sebuah kafe ataupun kamar karaoke. Bukan juga dengan pesta miras oplosan di kamar kosan atau menyaksikan penari striptis di sebuah klub malam. Jelas aku tak sanggup melakukan semua itu. Bukan saja karena alasan dosa dan takut masuk neraka, tapi status yang berubah dari mahasiswa menjadi pengangguran membuat semua itu menjadi sangat tidak mungkin untuk dilakukan. Naik gunung belakangan ini menjadi sebuah tren generasi milenial. Aku bukan anggota Mapala di kampus, sekalipun aku anak kampung, tapi menjelajah gunung adalah hal yang baru buatku. Maklum, di kampungku banyak sekali pantangan memasuki daerah yang belum terjamah. Jangankan gunung, hutan sebelah kampung saja aku tidak berani memasukinya. Katanya banyak demitnya, hewan buas, dan masih banyak lagi cerita-cerita orang kampung untuk melarang anaknya pergi jauh-jauh ke dalam hutan. Rencana naik gunung ini diawali dari sebuah obrolan iseng di sore hari. Ketika itu, Baim, entah aku harusnya menyebutnya teman atau apa, karena bagi dia, melabeli hubungan dengan kata teman atau sahabat itu terlalu berat. Ketika ada 2 orang yang memutuskan untuk menjadi sahabat, itu artinya ada kewajiban-kewajiban tidak langsung yang harus dipenuhi, seperti tidak boleh mengkhianati, harus saling menolong, dan istilah-istilah lainnya. Dia bukan manusia yang suka dengan kewajiban, maka Baim lebih suka menyebut hubungan kami berdua ini dengan sebutan interaksi antar manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Pemikirannya sangat rumit sekali. Orang yang baru mengenalnya mungkin akan menganggap bahwa dia sudah gila. Walaupun begitu, kami sering berkumpul bersama, entah di tempat tongkrongan ataupun di kosan. Kita rayakan di gunung saja, ditemani segelas kopi dan sebatang rokok kretek menghabiskan malam. Naik gunung bagiku mungkin hal baru, tapi bagi kamu kan bukan tantangan lagi. Katanya mau menutup akhir tahun dengan hal yang berkesan. Aku belum pernah naik gunung di luar Jawa Barat. Baim lebih berpengalaman soal mendaki. Hampir seluruh gunung di Jawa Barat pernah ia daki. Entah berapa kali dia turun naik gunung hanya untuk mengantar adik-adik kelasnya di kampus. Kecintaannya pada gunung sudah melebihi besar gunung itu sendiri. Begitu yang pernah dia katakan. Nanti aku ajak yang lain biar makin ramai.
Kalau mau rame, naik kora-kora, jangan naik gunung. Dasar sundal. Kalau cuma kita berdua yang berangkat, bukan pesta namanya, tapi kencan. Pesta? Kita kan mau naik gunung, bukan pesta. Terserah. Pokoknya nanti aku ajak sekalian si Imron. Oke lah. Kalau banyak orang, makin banyak makanan. Sekarang aku mau mengunjungi pacarku dulu, jawab Baim sambil beranjak dari duduknya. Pacar yang dimaksud Baim adalah Gunung Manglayang yang ada di perbatasan Bandung dan Sumedang. Gunung itu yang paling sering dia daki. Mungkin karena Manglayang satu-satunya gunung terdekat di kota tempat kami merantau ini. Kalau sudah ingin mendaki, dia tak peduli lagi pada waktu. Baim bisa berangkat jam 7 pagi, jam 12 malam, atau kapanpun dia mau. Baim yang bernama lengkap Ibrahim ini anak dari juragan tanah di kampungnya. Dia tak pernah mau menyelesaikan kuliah dengan alasan masih betah. Umurnya mungkin beberapa tahun lebih tua dariku. Ketika teman seangkatannya kini sudah bekerja dan berkeluarga, dia masih tetap memilih hidup menggelandang di kota orang. Entah apa tujuan hidupnya, hanya dia dan Tuhan saja yang tahu. 2 hari sebelum tanggal 31 Desember, aku mengajak Imron. Dia teman dekatku yang lebih normal. Kita masuk kuliah bareng dan lulus bareng. Walaupun kita dari kota yang berbeda, tapi nasib sebagai anak rantau telah menyatukan kami. Dia telah bekerja lebih dulu dibanding aku. Dia bekerja di sebuah restoran cepat saji. Kerjanya setiap hari menjual ayam goreng kepada pelanggan sambil sesekali menawarkan CD. Wah, naik gunung. Kamu kan anak kampung. Pemandangan hutan dan alam itu bukan hal baru kan? Kenapa nggak ngajak ke diskotika aja? Kita kan belum pernah nyoba. Alasanku mengiyakan ajakan Baim naik gunung sebenarnya bukan alasan yang begitu puitis macam quote-quote yang sering diucapkan oleh para pecinta alam. Bagiku, naik gunung hanya untuk mendapatkan foto bagus di puncak, kemudian dipamerkan di media sosial agar bisa mengundang decak kagum teman-teman. Kamu itu selama ini hidup terlalu nyaman. Sesekali harus mencoba melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan. Mumpung masih muda, mumpung ada umur. Terlalu nyaman mukamu. Tiap akhir bulan selalu kekurangan uang. Tes CPNS gagal terus. Ijazah sarjanaku gak bisa dijadikan modal buat dapat kerjaan bagus. Cuma mentok jadi pelayan, jawab Imron kesal. Lah, bukannya cita-citamu ingin menjadi pelayan masyarakat? Melayani orang di kantor pemerintahan dan di restoran, emang apa bedanya? Intinya kan sama-sama melayani. Setidaknya kalau aku jadi PNS, minimal hidupku aman, bisa dapat uang pensiun. Masih muda kok pikirannya sempit begitu. Masih banyak peluang lain. Jadi pengusaha kek. Kita itu sebagai generasi baru yang terdidik harus menciptakan peluang kerja, bukan cari kerja. Mau kamu ngasih petuah ke orang, tapi sendirinya masih jadi pengangguran. Imron tambah kesal. Iya sih. Akhirnya setelah obrolan cukup panjang dan merayunya habis-habisan, Imron mengiyakan ajakanku untuk naik gunung. Alasannya sederhana, karena aku membolehkannya membawa teman wanitanya yang sedang ia dekati di tempat kerja. Tanggal 31 Desember kami janjian untuk bertemu di Terminal Cicahem. Tujuan pendakian adalah gunung yang berada di Jawa Tengah. Tapi gunung mana yang akan kami daki belum ditentukan. Kata Baim, gampang, datang dulu saja ke Jawa Tengah. Nanti kalau udah sampai di sana, kita tinggal milih gunung saja. Aku dan Imron datang bersama setelah pergi ke tempat penyewaan alat-alat camping. Maklum, kami bukan anak gunung seperti Baim yang punya peralatan lengkap. Setelah membeli 4 tiket bis Budiman, kami duduk di depan terminal. Tidak begitu lama, seorang wanita datang menghampiri kami. Hesti, begitu ucap wanita itu memperkenalkan diri. Topan, balasku sambil tersenyum. Teman wanita si Imron itu begitu cantik dan manis. Dia memang pandai memilih wanita. Waktu sudah menunjukkan jam 3 sore. Bis baru ada nanti sekitar jam 4 sore. Tapi Baim belum juga datang. Kami sempat gelisah. Jangan-jangan dia nggak jadi datang. Imron mencoba menghubunginya, namun nomornya tidak aktif. Sore itu, langit di Terminal Cicahem tampak gelap. Tetes-tetes air mulai jatuh dari langit. Terdengar suara gelegar petir sebagai pertanda hujan deras akan datang. Bis jurusan kami baru tiba di terminal. Para penumpang mulai masuk mengamankan kursi.
Aku menyuruh Hesti dan Imron untuk masuk duluan, sementara aku berkeliling terminal untuk mencari keberadaan Baim. Di pintu masuk terminal terlihat Baim sedang berjalan. Dia menggendong Keril. Wajahnya tampak berkeringat dan baju yang dipakainya begitu kotor dan lecek. Begitu aku menghampirinya dan bertanya, ternyata dia baru turun dari Gunung Manglayang. Semalam dia menginap di sana seorang diri. Gila, baru turun terus sekarang mau naik lagi. Tenang, semalam itu hitung-hitung pemanasan. Nanti kan bisa istirahat di bis, jawabnya enteng. Namun dari matanya ia terlihat lelah. Kami berempat sudah duduk di dalam bis. Baim langsung tertidur di kursinya, mungkin karena capek. Sementara Imron nampak sibuk sedang berbincang di kursi belakang dengan teman wanitanya. Hujan turun begitu derasnya ketika bis kami berangkat. Aku lupa bahwa bulan Oktober sampai April adalah musim hujan. Aku hanya berharap semoga saja nanti di Jawa Tengah hujan tidak turun selama kami melakukan pendakian. Sambil menatap pemandangan di sepanjang jalan dari balik kaca bis, aku tersenyum. Ini pendakian pertama sekaligus perjalanan jauhku untuk yang pertama kali. Uang tabungan yang aku keluarkan untuk tiket bis dan modal perjalanan harus seimbang dengan pemandangan dan pengalaman yang akan aku dapatkan. Alunan musik dangdut menjadi temanku di perjalanan. Sejak tadi, televisi di depan kursi bis tidak henti-hentinya menampilkan video klip wanita bertubuh bongsor sedang bergoyang. Aku sampai hafal. Ada 13 lagu dangdut yang dari tadi terus berulang. Sebagian penumpang tampaknya menikmati sekali mini konser dalam televisi milik penyanyi dangdut yang tidak aku kenal. Entah apa yang sedang mereka bayangkan ketika melihat tubuh Sintal yang meliak-liuk mengikuti irama gendang. Namun, sebagian orang memilih tidur seperti Baim. Mereka seakan tidak peduli dengan suara dentuman musik yang cukup keras. Telinga mereka seperti bisa disetting untuk mode hening. Langit di luar sudah gelap gulita, namun hujan masih belum berhenti sepanjang perjalanan. Jam digital dalam bis sudah menunjukkan angka 8. Menurut percakapan orang di kursi depan tadi, katanya untuk sampai di tempat tujuan membutuhkan waktu sekitar 12 jam. Itu pun kalau tidak ada kemacetan. Aku memperhatikan Imron yang sedari tadi masih asik berbincang dengan Hesti. Dia seakan tidak peduli dengan goyangan maut yang ditampilkan penyanyi dangdut di televisi. Matanya masih fokus menatap Hesti. Pemandangan ini seperti sebuah adegan di FTV. Pantatku sudah mulai terasa tidak nyaman. Mungkin karena tidak terbiasa duduk lama-lama. Padahal ini baru beberapa jam. Tapi rasanya aku sudah mual mau muntah karena mabuk perjalanan. Im, bangun Im, bawa antimo enggak? Aku goyang-goyang tubuh Baim. Masih dalam keadaan setengah sadar, Baim mengucek-ngucek matanya sambil menguap. Dia bertanya ulang apa yang aku ucapkan. Setelah mendapat jawaban, dengan segera dia merogoh saku jaketnya. Si Imron kenapa bawa cewek segala sih? Kata Baim sambil menyerahkan satu tablet obat anti mabuk perjalanan. Itu gebetannya, biarin aja lah. Bukan gitu, bawa cewek itu ribet kalau naik gunung. Apalagi ini pendakian pertamanya. Paling kamu sensi sama si Imron karena gak bisa bawa cewek. Terserah, tapi kalau nanti cewek itu mogok di tengah jalan, aku gak mau gendong. Emang dia mau digendong sama kamu? Baim langsung mengambil botol air mineral tanpa menjawab pertanyaan. Setelah selesai menghabiskan setengah botol air minum, matanya langsung tertuju pada televisi. Kita gak bakalan nyasar. Tenang, kalau udah sampai terminal, nanti kita tanya-tanya aja sama orang-orang di sana. Kamu bawa jahe? Lupa, tidak sempat bawa yang kamu pesan. Ini cuma bawa mie instan dan beberapa bungkus roti aja, jawabku. Baim kemudian merogoh saku jaketnya lagi. Dia mengeluarkan jahe satu ruas jari. Satu jaketnya sudah mirip kantong Doraemon yang bisa mengeluarkan apa saja. Bahkan aku sampai heran. Nih, simpan. Kalau nanti pas pendakian kedinginan, kunyah. Banyak orang meninggal di gunung karena kedinginan. Aku gak mau menggendong mayatmu dari puncak ke bawah, lanjut Baim. Mendengar ucapan Baim tentang kematian, nyaliku jadi ciut untuk naik gunung. Beberapa hari sebelumnya, aku menonton film berjudul Everest yang diangkat dari kisah nyata. Film itu menceritakan tentang perjalanan Rob Hall, seorang pendaki yang tewas saat mengantar para pendaki lainnya di Gunung Everest. Di akhir film diceritakan, Rob Hall dan beberapa rekannya meninggal dunia
dan mayatnya tidak pernah ditemukan atau memang sengaja dibiarkan di puncak gunung. Karena mungkin resiko untuk mengambil satu mayat tidak akan sebanding dengan resiko yang harus ditanggung tim penyelamat. Gunung di Jawa Tengah mungkin tidak akan setinggi dan sedingin Everest. Aku mencoba menghibur diri. Namun sialnya, syaraf perlindungan diri dalam otak ini seperti bekerja lebih keras lagi. Aku teringat beberapa berita yang pernah aku tonton di televisi, bahwa pendakian memang kadang memakan korban. Masih beruntung bagi mayat yang ditemukan hingga bisa dibawa pulang. Setidaknya, walaupun tinggal tersisa jasad, keluarganya bisa melihat untuk yang terakhir kalinya. Namun yang lebih mengenaskan adalah para pendaki yang hilang, bahkan sampai sekarang belum ditemukan. Im, apa pendaki gunung itu mengerikan? Ya, tergantung isi kepalamu, jawab Baim enteng. Aku tidak mengerti dengan ucapannya, maka terus kutatap dia untuk menagih penjelasan. Kalau isi kepalamu berpendapat bahwa gunung itu berbahaya, maka akan menjadi tempat yang bahaya. Karena setiap hal yang ada di sana akan kamu anggap sebagai pertanda bahaya. Kegelapan, tebing yang curam, hawa dingin, hewan liar. Mungkin. Tapi kalau kamu melihat gunung sebagai kesenangan, maka akan jadi kesenangan. Karena kamu menganggap apa yang ada di gunung sebagai bagian dari keindahan yang tidak bisa kamu dapatkan dari kehidupan normalmu. Tebing akan jadi tantangan, kegelapan akan menjadi ketenangan. Jadi, itu alasanmu menyukai gunung karena kesenangan? Bukan, karena aku gak punya hobi lain yang bisa dikerjakan. Dasar orang aneh. Padahal bisa aja kan kamu cepat-cepat lulus, mencari kerja atau bisnis dengan bantuan modal dari bapakmu yang kaya raya itu. Standar orang itu berbeda-beda dalam menjalankan hidup. Maaflah, kepalaku gak sampai untuk memahami filosofi hidupmu. Makanya diem aja. Kadang hidup itu emang aneh. Ada yang sudah nyaman seperti kamu dan tinggal melanjutkan dinasti kekayaan, tapi malah memilih hidup susah menggelandang. Ada yang seperti Imron dari kelas bawah yang mati-matian pengen hidup berkecukupan, tapi belum juga kesampaian. Setidaknya kami berdua tahu tujuan dan apa yang sedang kami perjuangkan. Daripada kamu yang sampai sekarang belum jelas, hidupmu mau dibawa kemana sih? Mendengar pertanyaan Baim, sebenarnya aku sedikit tersinggung. Sampai sekarang, aku belum tahu apa yang ingin aku kerjakan dalam hidup. Cita-cita ingin menjadi orang yang berguna bagi nusa bangsa, nyatanya ketika kita menjadi dewasa, hanya bualan saja. Jangankan berguna untuk negara, bahkan berguna untuk diri sendiri dan keluarga saja aku belum bisa. Kalau orang hilang di gunung itu, biasanya karena apa, Im? Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. Macam-macam sih. Ada yang mungkin meninggal kemudian tidak ditemukan. Ada yang tersesat dan gak tahu jalan pulang. Atau mungkin ada juga yang udah betah di sana dan gak mau pulang. Bajingan. Suka-suka aja lah jawabmu. Kalau kamu mati di gunung gimana, Im? Ya bagus lah. Setidaknya aku gak merepotkan keluargaku. Gak usah beli kain kafan. Tidak menghabiskan jatah buat tanah pemakaman. Bajingan kau. Malam semakin larut. Tidak terasa obrolan semakin panjang. Aku mulai menanyakan berbagai pengalaman indah Baim saat mendaki, hanya sebagai motivasi agar aku semakin berani. Bis yang aku tumpangi mungkin sekarang sudah menempuh setengah perjalanan, mulai memasuki daerah yang sudah sepi kendaraan. Jalanannya terus menanjak dan meliuk, namun sopir bis sepertinya tidak mau kendaraannya berjalan pelan. Tapi pendakian tidak selamanya menorehkan pengalaman indah, kata Baim. Nah, bagaimana yang tidak mulusnya? Tidak usah diceritakan, daripada nanti kamu minta pulang. Asem. Satu aja lah, ceritakan. Ini terjadi ketika aku mengantar anak-anak baru semester 1. Karena mereka masih pemula, jadi aku memilih gunung yang tidak terlalu tinggi untuk didaki. Namun juga tidak mau gunung biasa yang sudah orang banyak tahu. Tempatnya sepi, berada di antara perkebunan teh dan juga situ atau danau buatan. Awalnya aku ingin agar para pemula yang ikut bergabung ini mencintai dulu alam. Dan selayaknya kalau kamu ingin membuat orang jatuh cinta, maka tampilkanlah dulu yang indah-indahnya saja. Namun ternyata semua di luar perkiraan. Baim melanjutkan. Setelah kami selesai menghabiskan hidangan makan malam, beberapa peserta pendakian langsung masuk ke dalam tenda untuk tidur. Begitu juga aku. Namun
ada 2 orang anak baru yang dikasih tugas oleh senior untuk menjaga api unggun agar tetap menyala. Sengaja malam itu aku dan beberapa kawan membuat api karena para peserta baru itu terus mengeluh kedinginan. Kami tidak mau kalau mereka mati terus kami yang disalahkan. Bawa cemilan, aku lapar kalau baru bangun. Lah, lanjutkan dulu ceritamu. Semua makanan udah aku masukkan dalam keril. Nanti ajalah kalau udah di rest area. Baim kemudian merogoh saku jaketnya lagi. Kini yang keluar adalah sebuah permen kopi. Lanjut ya. Aku sudah tidur, terlelap dalam sleeping bag. Namun tiba-tiba aku merasa ada tepukan di pundakku. 2 anak baru itu membangunkanku. Masih dalam keadaan setengah mengantuk, aku melihat wajah mereka berdua yang pucat. Bibirnya bergetar ketika mereka bicara. Mereka bilang beberapa saat sebelumnya mendengar suara gamelan dari arah barat. Suara itu terdengar sangat jelas menurut mereka. Dan setahu kami, di dekat sini nggak ada pemukiman warga, mengingat gunung ini letaknya berada di hamparan perkebunan teh yang sangat luas. Terus aku semakin penasaran. Terus aku menyuruh mereka tenang dan masuk saja ke dalam tenda untuk tidur. Aku meminta agar mereka merahasiakan kejadian ini agar para peserta yang lain tetap tenang. Kemudian aku memutuskan untuk berjaga seorang diri di luar sambil menjaga api tetap menyala. Mungkin sekitar setengah jam aku duduk terdiam menatap api. 2 anak baru itu ternyata memang tidak sedang berbohong. Suara gamelan itu, atau lebih tepatnya suara jaipongan, terdengar sangat jelas dari arah barat. Kemudian disusul suara riuh orang-orang bersorak. Sepertinya sedang ada yang berpesta di gunung ini. Terus apa yang kamu lakukan, Im? Ya, gak ada yang kulakukan. Aku hanya mendengarkannya sampai suara itu hilang. Emangnya kamu gak takut? Aku malah ingin berjoget mendengarnya. Hehe, tak kabur kamu, Im. Sebagai orang normal, tentu saja aku takut lah. Sudah kodrat manusia kalau takut pada hal-hal yang tidak lazim. Suara gamelan di gunung tentu saja membuat merinding setiap orang yang mendengar. Namun apa yang harus kulakukan coba? Berteriak? Menyuruh suara itu diam? Atau kabur sendirian ke bawah? Aku lebih baik memilih diam saja dan pura-pura semuanya baik-baik aja. Baim mengambil lagi sisa air mineralnya dan kini ia minumnya sampai habis. Sialnya, keesokan harinya sekitar jam 4 pagi saat kami semua menunggu matahari terbit, obrolan tentang suara gamelan semalam mulai hangat diperbincangkan. Ternyata bukan aku dan kedua bocah itu aja yang mendengar, namun hampir semuanya. Tapi saat mendengarnya semalam, mereka lebih memilih diam dalam ketakutan, berkeringat dingin di bawah sleeping bag. Terus, karena keadaan semakin gaduh, aku berbisik pada anak-anak baru ini untuk tidak membicarakan kejadian semalam. Aku tidak tahu ini sebuah kebenaran atau hanya mitos yang dibuat orang-orang. Dulu, saat pertama kali mendaki, seniorku selalu berpesan, saat kamu mengalami kejadian aneh atau mistis saat pendakian, kamu tidak boleh menceritakannya kepada teman atau membicarakannya saat perjalanan. Kamu hanya boleh memberitahu apa yang kamu lihat atau alami saat kamu sudah turun atau pergi jauh dari gunung itu. Emang kenapa? Sambil aku kerutkan kening untuk meyakinkan Baim bahwa aku penasaran. Aku nggak tahu. Mungkin debitnya akan marah kali. Atau mungkin alasan yang lebih logis agar tidak mengganggu pendakian. Pesan Baim itu akan selalu aku ingat. Tidak boleh membicarakan atau memberitahu pada teman sependakian kalau nanti di gunung aku mengalami kejadian aneh atau melihat makhluk halus. Terlepas itu hanya sebuah mitos atau kebenaran, tapi sebagai pendaki pemula, aku terpaksa mempercayainya. Kecepatan bis mulai melambat dan berbelok ke sebuah parkiran di samping rumah makan. Setelah berhenti, si kernet bis memberitahu bahwa sobekan tiket yang kami pegang bisa ditukar dengan makanan di dalam. Semua orang langsung turun dari bis. Ada yang langsung pergi ke toilet, pergi untuk mengantri makanan, atau bahkan hanya duduk-duduk santai menikmati sebatang rokok. Rumah makan tempat kami beristirahat ini tidaklah terlalu besar. Hanya terdapat 5 meja panjang di dalamnya. Menunya juga sangat sederhana. Hanya berupa nasi putih, ayam sayur, dan kerupuk udang. Mungkin di siang hari warung ini lebih ramai. Tapi mengingat ini sudah hampir dini hari, hanya menu seadanya dan tinggal 3 atau mungkin 4 pelayan saja yang ada di sana. Nanti setelah makan, sebaiknya kalian tidur. Karena nanti pagi-pagi kalau udah sampai terminal,
Tidak ada waktu lagi buat istirahat, kata Baim ketika kami berempat sudah duduk di bangku dengan piring nasi masing-masing. Gunung apa yang akan kita daki Mas Baim? Tanya Hesti. Belum ada rencana, karena aku juga baru pertama kali datang ke Jawa Tengah. Tapi kalau udah sampai terminal nanti, kita rencanakan di sana mana rute yang terdekat dan pas dengan persiapan kita. Imron tampak tidak bersemangat menyentuh makanan. Hanya sesuap dua suap saja dia paksakan jejalkan ke dalam mulutnya. Aku juga tidak berselera sebenarnya. Selain rasa mual yang belum hilang, makan pada dini hari tampaknya bukan pilihan, apalagi dengan menu yang tidak menggugah selera. Ayam sayurnya nampak pucat. Begitu ku coba satu gigit, rasanya hambar. Hanya samar-samar saja rasa garam. Nasinya juga sudah sedikit kering dan garing saat dimakan. Tapi bagi Baim nampaknya bukan masalah. Dia begitu lahap menyantapnya. Perbekalan yang aku minta udah siap semuanya? Tanya Baim di sela-sela suapannya. Udah, tapi kami gak bawa beras. Hanya mie instan dan roti aja, biar lebih praktis, jawabku. Sarden, sosis atau kornet? Kami bertiga menggelengkan kepala menjawab pertanyaan Baim. Rupanya kami telah menyepelekan perbekalan. Maklum, selama ini bagiku mie instan sudah cukup mengganjal perut seharian. Tapi mungkin untuk pendakian kita butuh makanan lebih. Aku bawa beras yang cukup untuk kita berempat, tapi hanya untuk satu kali makan aja. 2 kaleng sarden sebagai proteinnya, dan beberapa saset madu sebagai glukosa. Kita butuh energi lebih untuk mendaki. Imron yang banyak bicara, matanya tampak merah karena menahan kantuk. Kemudian meninggalkan piring makannya yang masih penuh. Dia pamit ke toilet untuk mencuci muka. Aku juga berhenti menyuapkan makanan dan lebih memilih menghabiskan sebatang rokok kretek sebagai penghilang suntuk. Selama duduk di warung nasi itu, Hesti mulai mengakrabkan diri dengan menceritakan tentang dirinya. Begitu juga dengan aku dan Baim yang saling bertukar pengalaman masing-masing. Mulai dari hal sekolah sampai pengalaman selama merantau di kota orang. Kenapa kamu mau ikut mendaki? Tanyaku pada Hesti. Ingin mencoba pengalaman baru aja. Aku tidak yakin dengan jawaban yang Hesti berikan. Mungkin dia hanya ingin sekedar pamer foto kerennya nanti di media sosial, sama seperti motivasi yang aku miliki. Atau dia hanya tidak enak menolak ajakan Imron. Siapa yang tahu bukan? Saya baru 1 tahun datang ke Bandung Mas Topan. Merantau juga seperti kalian, ingin memperbaiki taraf hidup. Kalau di kampung terus, kapan saya sejahteranya? Justru hidup di kampung itu lebih enak. Nih, Baim, di kampungnya dia juragan, tapi dia lebih milih datang ke kota untuk hidup susah. Aku datang ke kota bukan untuk hidup susah, tapi cari pengalaman. Baim membenarkan. Hidup sejahtera di kampung hanya untuk orang yang banyak tanahnya aja Mas. Kalau orang biasa kayak saya, ya kota satu-satunya harapan. Alhamdulillah, dengan ijazah SMA yang saya punya, sekarang bisa kerja di restoran ayam goreng. Ya, walaupun pada kenyataannya gajinya hanya cukup untuk makan dan bayar uang sewa kontrakan, tapi sedikit demi sedikit saya nabung untuk biaya adik saya sekolah. Loh, bukannya sekolah gratis? Maksudnya ditabung buat biaya kuliah, biar adik saya nanti bisa pinter kayak mas-masnya ini loh, biar nggak kayak saya. Mendengar jawaban Hesti membuat saya semakin malu. Tinggi-tinggi kuliah, tapi sampai sekarang belum bisa menghasilkan apa-apa. Ingin rasanya saya memberitahunya bahwa kota tak seramah yang dia pikir, bahwa pintar saja tak cukup untuk bertahan hidup di kota besar. Tapi aku tidak mau mematikan harapannya. Masih mending kamu. Nih, si Topan, walaupun dia sarjana, dia kalah sama kamu yang udah punya pekerjaan, kata Baim dengan mimik wajah yang mengejek. Mungkin Mas Topan sedang mencari pekerjaan yang cocok aja Mas Baim. Dengan gaji yang besar, kerjanya pakai kemeja rapi berdasi, tempatnya di ruangan yang nyaman dan ber-AC. Gak kayak saya ya Mas. Bajingan kamu Im. Sebenarnya dalam tawa aku sedikit tersinggung, tapi mau bagaimana lagi, itu kenyataannya. Imron tiba dari kamar mandi dengan wajah dan rambut yang masih sedikit basah. Dia langsung mengambil sebatang rokok dari atas meja. Namun begitu mau dinyalakan, suara kernet bis dari arah parkiran terdengar. Dia memberitahu penumpang bahwa sebentar lagi bis akan segera berangkat. Seperti perintah Baim, setelah duduk di dalam bis, saya segera memejamkan mata. Kali ini bis benar-benar sepi, hanya terdengar suara deru mesin saja.
Para penumpang lainnya mulai terlelap. Televisi yang dari tadi terus menyala kini sudah dimatikan. Bis melaju dengan cepat tanpa hambatan. Tinggal menempuh setengah perjalanan lagi sebelum sampai tujuan. Entah bagaimana caranya aku tidur terlelap di kursi bis. Karena saat aku merasakan tepukan di pundak dan membuka mata, bis sudah berada di terminal. Jam digital di dalam bis menunjukkan jam 5 pagi. Aku bersama keempat kawanku langsung turun. Terminal masih dalam keadaan sepi. Hanya terlihat di pojok terminal satu warung kopi yang buka. Kami langsung menuju ke sana untuk bertanya. Langit masih gelap gulita. Hawa dingin mulai terasa. Walaupun kami berada di terminal, tapi udara sejuk bisa kami rasakan. Mungkin karena tidak terlalu banyak kendaraan yang lalu lalang dan masih banyaknya pohon-pohon besar yang berdiri di pinggir-pinggir jalan. Baim berkeliling untuk bertanya rute perjalanan menuju gunung terdekat dari terminal. Sementara kami bertiga duduk di warung kopi menikmati gorengan tempe dan gehu yang masih hangat. Mungkin karena baru bangun tidur, jadi perut kami terasa lapar. Biasanya banyak mahasiswa yang pada naik gunung itu pas 17 Agustus mas, bukan tahun baru, kata si ibu pemilik warung dengan logat Jawa yang masih medok. Kalau tahun baru jarang, soalnya musim hujan. Kadang kalau hujan terus-terusan, pendakian bisa ditutup. Si ibu pemilik warung melanjutkan sambil sibuk membolak-balik gorengannya. Begitu ya bu? Iya, kalau tidak salah, kemarin ada rombongan juga yang mau naik gunung mas. Mereka duduk di sini, tapi saya nggak tahu tujuannya gunung mana. Baim tampak berjalan menghampiri kami dari kejauhan. Dia mengangkat jempolnya, mungkin sebagai pertanda bahwa semuanya beres. Kemudian dia menunjuk sebuah mobil yang baru datang. Mungkin itu mobil selanjutnya yang bisa kami naiki untuk sampai di tempat tujuan. 2 jam lagi untuk sampai di base camp pendakian. Siapkan energi kalian, teriak Baim. Dia tampak bersemangat. Selama perjalanan, kami disuguhi pemandangan yang luar biasa indah. Kebun-kebun warga yang luas dengan bukit-bukit yang menjulang tinggi mirip sekali dengan kampung Hobbit di Lord of the Ring. Langit sudah mulai berwarna jingga, pertanda bahwa matahari akan segera tiba. Kabut putih menghiasi lereng-lereng, menambah keindahan pemandangan yang ada di depan mata. Aku memang anak kampung, tapi tak pernah menikmati keindahan seperti ini. Terlalu lama tinggal di kota membuat kebencianku pada negara ini menjadi tidak masuk akal. Pikiranku terlalu sempit kalau menilai Indonesia hanya lewat berita politik dan carut-marut pemerintahannya. Lihatlah di sini. Surga kecil yang tersembunyi. Aku memang sedikit berlebihan, tapi saat kulihat wajah berseri ketiga temanku menyaksikan pemandangan sekitar, mungkin isi kepala mereka sama sepertiku. Ditemani udara pagi yang sejuk, kami menyusuri jalanan yang dari tadi terus menanjak dan berkelok. Dari penampilannya, mobil yang kami tumpangi ini mungkin sudah bobrok, tapi tenaganya tak sedikit pun kendur saat menaiki jalan yang terjal dan berbatu. Setelah sekitar 2 jam, kami tiba di sebuah kampung. Tidak susah untuk mencari pos pendaftaran, karena ketika sampai di sebuah lapangan kecil tempat mobil parkir, di situ tertulis petunjuk jalan untuk sampai di base camp pendakian. Setelah berjalan sekitar 10 menit, kami tiba di sebuah rumah kecil yang di depan pintu dan kacanya banyak stiker tertempel. Stiker-stiker itu milik para mapala dari berbagai kampus maupun klub pecinta alam. Di situ tertulis jelas nama-nama mereka. Mungkin mereka ingin meninggalkan tanda bahwa gunung ini pernah mereka daki. Para pesertanya datang dari berbagai daerah, bahkan ada yang dari luar Pulau Jawa. Baim mengucapkan salam sambil mengetuk pintu. Tidak begitu lama, keluar seorang pemuda tinggi kurus menyambut kedatangan kami. Dengan ramah, dia mempersilahkan kami masuk. Kalau tahun baru begini, ramainya di Gunung Prau mas. Di situ kan tidak terlalu tinggi dan puncaknya juga banyak lahan untuk mendirikan tenda. Jadi bagus kalau untuk rekreasi keluarga, kata si pemuda dengan logat medoknya yang masih terasa ketika berbicara bahasa Indonesia. Saya nggak suka terlalu ramai mas, jadi ya milihnya gunung ini, jawab Baim. Baru ada yang naik 8 orang sih di atas, baru tadi pagi. Mungkin sekarang mereka masih dekat. Mereka dari kemarin malam mas datangnya, terus tidur di sini. Tapi nggak tahu deh kalau nanti siang mungkin akan datang rombongan yang lain juga. Syukurlah di atas sudah ada orang, 8 jumlahnya. Aku sedikit gugup sekarang. Semangatku sedikit demi sedikit sudah mulai berkurang.
Saat di terminal, aku dan Imron memang menyerahkan sepenuhnya perjalanan pada Baim. Dia mungkin tidak mau mendaki gunung yang tingginya sama dengan gunung-gunung yang ada di Jawa Barat. Katanya tidak akan berkesan. Gunung yang akan kami daki sekarang tingginya lebih dari 3000 mdpl. Berhubung pada baru datang, mending istirahat dulu aja. Kalau mau sarapan, itu di warung depan mas, kata lelaki kurus tinggi itu. Kami menuliskan nama dan nomor handphone di kolom pendaftaran, sedangkan Baim menyerahkan KTP sebagai pelengkap persyaratan. Setelah itu, kami diberikan peta jalan dan peraturan-peraturan dalam bentuk kertas fotokopian. Si lelaki kurus itu bernama Warno. Dia baru memperkenalkan diri. Kemudian Mas Warno pergi ke belakang. Mungkin dia memberi ruang untuk kami agar bisa mempersiapkan diri. Sebelum memakai sepatu, pakai ini biar gak lecet. Baim mengeluarkan satu botol kecil minyak kelapa dari dalam kerilnya. Kami semua mengecek perbekalan dan peralatan, karena kalau ada yang ketinggalan, nanti saat sudah di atas tentunya bukan hal yang lucu. Baim mengepak ulang bawaan yang bakal kami bawa dalam keril. Katanya agar lebih rapi dan enak saat digendong. Kalian bawa jas hujan gak? Tidak ada yang bawain, jawab Imron. Baim menyarankan kami untuk mengecek warung yang berada persis di seberang base camp. Biasanya, warung-warung di tempat pendakian selalu menjual jas hujan plastik yang murah, menurut Baim. Jadi, aku seorang diri pergi ke warung untuk membelinya. Semoga ada dan belum kehabisan. Kalaupun tidak ada, semoga selama pendakian kami tidak diguyur hujan. Sedikitan yang naik mas? Iya pak. Biasanya rombongan yang muncak mas, banyak pesertanya, kata pria penjaga warung. Pria parubaya itu kemudian menyerahkan 3 jas hujan yang masih terbungkus rapi dalam plastik. Kalau sudah di atas, hati-hati ya mas. Dengan tatapan yang sedikit ganjil, si penjaga warung mengingatkan. Aku tertarik dan sedikit penasaran dengan ucapannya. Kemudian aku berpura-pura melihat daftar menu yang tertulis di papan. Emang kenapa pak? Menurut mitos orang kampung sini, kalau sedang mendaki gunung itu dan nanti saat di atas menemukan jalan bercabang, harus belok ke kiri mas. Ingat, belok kiri, jangan ke kanan. Si mas penjaga basecamp tadi nggak bilang begitu pak. Begini mas, kalau sedang sial dan apes, biasanya para pendaki suka menemukan jalan bercabang. Mas sebagai pendaki kan pasti tahu kalau setiap gunung itu pasti punya mitosnya sendiri-sendiri kan? Aku tidak tahu apakah bapak penjaga warung ini sedang mencoba menakut-nakuti atau ucapannya memang serius. Aku memesan mie goreng, terpaksa karena masih penasaran dan ingin berbincang-bincang lebih lama. 4 bulan sebelumnya kan ada yang meninggal saat pendakian di gunung ini mas. Emang tidak muncul di berita? Lanjut penjaga warung itu sambil membuka bungkus mie instan. Aku menggelengkan kepala sebagai jawaban. Kali ini aku tidak bisa berkata karena kaget mendengar kabar tersebut. Jujur saja, nyaliku kini semakin ciut. Mungkin bagi wartawan ini cuma berita kecil, jadi nggak masuk ke televisi. Lagian siapa yang peduli dengan kejadian di kampung terpencil seperti ini mas? 4 bulan yang lalu ada mahasiswa dari Jakarta. Dia melakukan pendakian seorang diri, tapi setelah 4 hari tidak ada laporan lagi ke pos ini. Si penjaga warung menuangkan air ke dalam panci. Kemudian dia mengelap wajahnya yang berkeringat. Awalnya Warno yang jaga di pos itu sama teman-temannya sempat khawatir. Bahkan sampai dilakukan pencarian ke atas sana. Tapi nihil, mahasiswa itu tidak ditemukan. Mereka menyangka bahwa mahasiswa itu sudah pulang tanpa laporan dulu ke pos. Kadang saya kasihan sama pengelola gunung ini. Bayarannya gak seberapa, tapi kerjanya berat banget kalau ada kejadian-kejadian yang kayak gitu. Terus gimana pak? Setelah mungkin 5 hari atau seminggu, saya lupa nih tepatnya, ada dari pihak kampus beserta beberapa teman dan orang tuanya yang datang ke pos mencari keberadaan si mahasiswa yang hilang itu. Soalnya terakhir kali dia pamit sama pacarnya ya untuk mendaki ke gunung ini. Air di dalam panci mulai mendidih dan mengeluarkan uap. Mie instan pun dimasukkan ke dalam panci. Terus pak, pencarian kembali dilakukan. Kali ini melibatkan banyak orang termasuk tim SAR. Namun tidak membuahkan hasil. Sampai malam hari masih belum ditemukan. Aku menuangkan air teh ke dalam gelas.
Semerbak bau melati yang bercampur dengan teh memenuhi hidung. Bapaknya Warno itu, Mas, dia juru kunci di gunung ini. Berkat bantuan penerawangannya, barulah bisa ditemukan. Mahasiswa itu ternyata berada di sekitaran pos 3. Saya tidak tahu pos 3 itu seperti apa, karena jujur saja, warga di sini tidak ada yang naik ke puncak gunung itu. Tapi sayangnya, saat ditemukan, dia sudah tidak bernyawa. Sudah busuk, Mas. Baunya bahkan sampai sekarang saya masih ingat. Semerbak bau melati dan teh yang aku minum mendadak jadi membuat perutku mual. Mungkin karena aku membayangkan bau busuk mayat di kepalaku. Itu pun ditemukan sekitar jam 8 malam. Sungguh aneh menurut Warno. Padahal sebelumnya di setiap pos dan tempat-tempat yang disediakan untuk mendirikan tenda, dia telah mengubek-ubeknya sampai 2 kali bahkan, tapi tidak ditemukan. Katanya sih ada yang menyebutkan bahwa mayatnya disembunyikan oleh para penunggu di atas sana. Mie hasil rebusan itu dituangkan ke dalam piring yang penuh bumbu. Semerbak bau bawang goreng tercium di hidung. Biasanya aroma ini menggugah selera makan, namun kali ini malah membuatku mual dan menghilangkan nafsu makan. Makanya hati-hati, Mas. Bukan kita harus percaya sama yang begituan, tapi mau tidak mau, tempat-tempat yang belum terjamah manusia itu kadang masih keramat. Makasih, Pak, nasihatnya. Mie-nya dibungkus aja ya, buat nanti dimakan di jalan. Si penjaga warung mengkerutkan keningnya, namun dia tak bisa menolak permintaan. Mie goreng yang masih mengepulkan asap itu dimasukkannya ke dalam plastik bening, kemudian diikat dengan karet gelang. Langit semakin terang, namun embun di rerumputan masih belum hilang. Kabut putih secara perlahan mulai hilang. Matahari mulai terik walaupun kami masih kedinginan. 1 bungkus roti sebagai pengganjal perut kami makan sebagai bahan tenaga untuk pendakian. Sedangkan sebungkus mie goreng yang dibeli tadi, aku selipkan ke dalam kantong samping keril. Baik, sebelum kita melakukan pendakian, sebaiknya kita berdoa dulu. Kami berempat saling berpegangan tangan dan menundukkan kepala. Aku membaca surah Al-Fatihah sebanyak 2 kali. Setelah selesai, kami saling bertatapan. Ada rona senyum di wajah masing-masing. Tapi aku tidak bisa menampilkan senyuman kali ini, apalagi setelah mendengar cerita si penjaga warung tadi. Baik, kamu jalan duluan di depan Topan, biar aku di belakang, kata Baim. Aku melangkahkan kaki pertama. Semoga semuanya akan baik-baik saja. Aku berjalan memimpin di depan, menyusuri jalan setapak di tengah kebun teh. Belum sampai di pos 1, tapi jalanan sudah mulai menanjak. Matahari mulai terik di atas langit, membuat wajah berkeringat. Nyamuk-nyamuk terus mengerubungi sepanjang perjalanan. Suaranya begitu bising di telinga. Nafas kami mulai terengah-engah walaupun baru berjalan beberapa meter saja. Kecuali Baim, nampaknya di belakang dia baik-baik saja. Di sisi kiri dan kanan terlihat buruh pemetik teh sedang bekerja. Sesekali kami menyapa mereka ketika tidak sengaja saling berpandangan. Semangat, ucap salah satu buruh pemetik teh dengan logat Jawa yang medok. Mereka lalu tertawa, mungkin geli melihat anak-anak muda yang kepayahan. Setelah membelah jalan di tengah kebun teh, kami sampai di pos 1. Aku langsung merebahkan tubuh di atas rerumputan, menghela nafas dalam-dalam mencari udara segar. Pundakku mulai terasa sakit, padahal beban yang aku bawa tidak terlalu banyak. Kulihat Imran langsung menegak air mineral sampai tumpah-tumpah di mulutnya. Jangan dibuang-buang airnya, perjalanan kita masih jauh, kata Baim yang kemudian menyalakan sebatang rokok kretek. Gila, bahkan dalam keadaan tubuh yang berkeringat, Baim masih kuat untuk menghisap rokok. Dia tidak menyentuh air sama sekali dan masih santai berdiri. Aku khawatir Baim akan mati karena paru-parunya tersumbat asap. Hesti duduk sambil memperhatikan Baim. Wajahnya mengernyit keheranan. Mungkin dia berpikiran sama sepertiku. Ayo semangat, nanti di atas sana semua kelelahan ini akan terbayar sudah, teriak Hesti tanpa optimis. Kalau tujuan pendakian kalian cuma puncak, tubuh akan cepat capek. Kenapa? Sesuatu yang ditargetkan itu akan menuntut tubuh dan pikiran untuk terus berlari mengejarnya. Orang yang berlari itu biasanya cepat kelelahan, matanya hanya fokus ke depan. Tidak bisakah kalian menikmati perjalanan ini selangkah demi selangkah saja? Anggap saja puncak hanya bonus perjalanan. Baim menjawab.
Pantas saja, hidupmu gak jelas. Kamu tidak pernah menargetkan sesuatu sih, balasku. Orang yang punya target dan tidak, ujungnya kan sama, tetap akan mati juga. Setidaknya aku menikmati setiap hari yang aku jalani tanpa dikejar-kejar perasaan was-was karena takut target tidak tercapai. Asap keluar dari mulut Baim, mengusir nyamuk-nyamuk di sekitar wajahnya yang dari tadi terus mencoba untuk menghisap darah. Udahlah, jangan terlalu didengar. Kamu tahu sendiri kan, Baim itu orang gila. Imron akhirnya berbicara di tengah nafasnya yang terus terengah-engah. Baim kemudian mengajak kami untuk melanjutkan perjalanan. Katanya jangan terlalu lama istirahat, lebih baik bergerak terus walaupun sedikit demi sedikit, karena terlalu lama merebahkan tubuh akan mengundang rasa malas menurut Baim. Saat melihat peta, kulihat jarak antar pos sangat dekat, hanya dihubungkan oleh garis hitam yang lurus terus menuju ke atas. Di sini tidak tertulis berapa skala peta. Andai saja jarak antar pos pendek dan sedekat yang digambarkan oleh garis hitam ini. Pada kenyataannya, jalan yang kami tempuh tidak semudah seperti di peta. Begitu banyak kelokan di sini, khususnya di tengah kebun teh. Banyak jalan bercabang, bahkan melingkar. Petunjuk arah yang terbuat dari papan ataupun cat yang membentuk arah panah di batu tampaknya sudah mulai lapuk dan tertutup lumut. Saat menuju perjalanan pos 2, kami beberapa kali salah jalan karena tanda yang harusnya terpasang di arah jalan yang benar tidak nampak. Beberapa kali kami diberitahu oleh para pemetik teh maupun petani yang kebetulan lewat menuju arah yang benar. Rupanya warga di sini sering menghadapi para pendaki linglung dan mereka sudah sangat hafal jalur pendakian sepertinya. Pos 2 tampaknya menjadi akhir dari perbatasan kebun teh dan hutan. Syukurlah, sepanjang perjalanan tadi matahari terasa berada di atas kepala kami, dan kini di hutan kelihatannya lebih rindang dan teduh. Kalau dilanjut masih kuat kan? Tidak perlu istirahat setiap pos? Aku mengacungkan jempol dari belakang sebagai tanda sebaiknya perjalanan dilanjut saja kepada Baim. Pohon pinus berjajar di sepanjang perjalanan, menjadi payung pelindung kami dari teriknya matahari. Angin bertiup menggoyangkan ranting dan dedaunan, membuat tubuh menjadi sedikit sejuk. Walaupun udara sudah terasa dingin, pundakku masih pegal. Betis kaki mulai terasa tegang. Apalagi kini jalur pendakian lebih miring lagi. Dari awal sampai melewati pos 2, rasanya tidak ada jalan datar yang kami lalui, kecuali mungkin saat berbelok. Namun kini perjalanan mulai terasa lebih mudah karena sudah ada jalur yang jelas tampak sejajar ke atas. Tidak usah lagi kami meraba-raba arah perjalanan seperti tadi yang banyak cabang. Aku udah gak kuat lagi. Boleh gak kita makan siang dulu? Kata Imran dengan tubuh membungkuk sambil memegang perutnya dengan kedua tangan. Kita cari tempat yang landai dulu, biar kalian bisa duduk nyaman, jawab Baim. Imran tampak sudah keletihan. Dengan sisa-sisa tenaganya, dia terus melangkahkan kaki yang kelihatannya berat sekali. Memang benar kata Baim, beristirahat di jalur yang curam bukan pilihan yang baik, apalagi dalam kondisi tubuh yang tidak fokus. Bisa-bisa kami terjungkal ke belakang. Masih jauh jalur landainya. Jangan bicara terus, kalau kamu benar-benar lemas, itu hanya akan membuang tenagamu aja. Kalau sudah ada jalur landai, nanti Baim juga bilang. Hesti menjawab pertanyaan Imran. Wanita ini lebih tangguh daripada yang aku kira. Dia tidak banyak mengeluh dan langkahnya masih belum terlihat berat. Walaupun wajahnya penuh dengan keringat, tapi nafasnya masih terlihat stabil. Paru-paruku rasanya sudah tidak sanggup lagi memompa udara. Beberapa kali aku meneguk air untuk menghilangkan rasa capek, tapi yang ada malah perutku terasa kembung. Kita istirahat di sini, teriak Baim dari depan. Sepetak tanah sempit di antara pohon-pohon pinus menjadi tempat kami istirahat. Walaupun kecil, tapi setidaknya tempat ini aman sebagai tempat istirahat. Imran langsung duduk dan menyandarkan tubuhnya pada tebing tanah. Aku melepaskan karirku yang dari tadi menjadi beban pundak yang kesakitan ini. Makanan ringan aja, jangan terlalu kenyang, nanti kalian akan sakit perut kalau berjalan. Sebelum Baim selesai berbicara, tampaknya Imran sudah makan roti dengan lahap. Dia tampak seperti orang yang belum makan 1 minggu. Kenapa puncaknya belum terlihat? Kita masih di bawah, masih jauh, mana mungkin puncak kelihatan. Dulu, saat aku pertama kali mendaki, keadaanku persis seperti kalian.
Semangat yang menggebu-gebu di awal pendakian ditaklukkan oleh medan terjal perjalanan. Tapi setidaknya kalian lebih hebat. Baru pertama kali naik gunung, tapi sudah memilih gunung yang tinggi. Lah, kan yang milih gunung kamu bukan kami, jawabku. Benarkah? Tapi aku gak pernah mengajak kalian ikut. Matahari sudah tidak terlihat. Mungkin tertutup ranting pohon atau awan. Angin bertiup cukup kencang. Keringat tubuh dengan cepat menjadi kering. Aku tidak makan, karena mungkin aku tidak merasakan lapar sama sekali. Hanya menikmati madu kemasan yang manisnya mungkin sudah bercampur dengan pemanis buatan. Kata Baim, madu bagus untuk tenaga. Atau lebih bagus lagi saat pendakian mengulum gula merah. Tapi sayangnya kami tidak membawa gula merah. Lihat, di atas banyak asap. Apa mungkin hutan sedang terbakar? Tanya Hesti. Itu kabut. Rupanya kabut sudah mulai turun. Pantas saja hari mulai teduh. Baguslah kalau teduh. Jadi kita tidak akan kepanasan saat melanjutkan perjalanan, kata Imron. Tapi setelah teduh, biasanya mendung. Aku takut hujan akan turun. Apakah kalau hujan turun, kita akan balik lagi ke warung dan pulang? Hesti tampak khawatir dengan pernyataanku tentang hujan. Itu tidak akan hujan. Bukankah wajar kalau ada kabut di atas gunung? Ayo, kita lanjutkan perjalanannya sebelum kabut itu turun dan menghambat perjalanan kita. Baim mencoba menenangkan. Kalau hujan akan turun, sebaiknya kita turun aja, mumpung masih belum jauh. Rupanya Hesti benar-benar khawatir. Jangan takut, kalaupun hujan, kita tidak akan sendirian. Bukankah kamu tahu sendiri, di atas sana udah ada 8 pendaki yang naik duluan. Setidaknya kita tidak cuma berempat, ada banyak orang di sana. Aku merasa bersalah dan sepertinya harus bertanggung jawab untuk menenangkan Hesti. Kalau hujan, kita akan berteduh di mana? Apakah tenda tidak akan kebanjiran? Aku khawatir kita akan kedinginan. Bukankah banyak pendaki yang meninggal karena kedinginan? Lihatlah, kita punya orang berpengalaman di sini. Kalau dia tenang, berarti keadaan ini baik-baik aja. Sudah berapa kali kamu mendaki gunung dan menghadapi situasi sulit, Im? Tidak terhitung. Lagian apa yang kalian ributkan sih? Hujan juga belum tentu turun, jawab Baim, kemudian dia berdiri. Langit mulai gelap ketika kami sampai di pos 3. Kabut dengan cepat keluar menutup penglihatan. Bintik-bintik air yang keluar membasahi jaket yang aku kenakan. Kami berempat duduk untuk mengambil nafas dan menghilangkan dahaga dengan air mineral. Apakah keadaan begini normal? Kabut di gunung itu normal. Menjadi tidak normal karena kamu belum pernah mengalaminya, jawab Baim. Aku menaiki batu besar untuk melihat ke atas, tapi tidak terlihat apa-apa. Jarak pandang kami kini terbatas. Walaupun aku sudah menggunakan senter, tetap saja tidak terlihat. Sepertinya pos 3 menjadi perbatasan hutan dengan jalur berbatu. Jalanan semakin menanjak dan curam dengan batu-batu sebagai pijakan kami sekarang. Menurut di peta, daerah untuk mendirikan tenda di pos 3 ini, kalau tidak setelah pos 4. Aku terserah kalian aja lah. Tapi bukankah dari pos 3 menuju puncak masih sangat jauh? Kecuali kalau kalian mau melanjutkan perjalanan malam-malam untuk mengejar matahari terbit. Ya sudahlah, kita lanjut aja. Kalian berdua setuju? Aku melirik ke arah Imron dan Hesti yang kemudian dibalas dengan anggukan kepala. Kami melanjutkan perjalanan. Udara mulai terasa dingin. Wajahku mulai basah oleh bintik-bintik embun dari kabut. Jalur semakin susah, seperti memanjat tebing. Tanganku harus cekatan memegang akar atau batang pepohonan agar tidak tergelincir, atau memilih batu mati yang tidak tertancap ke tanah yang akan mengakibatkan batu berguling dan membahayakan orang yang ada di bawah. Kabut benar-benar tebal, sampai senter yang kami gunakan saja tidak berguna sama sekali. Pemandangan kanan dan kiri ditutupi pemandangan warna putih semuanya. Kami mendaki secara perlahan, karena tidak mau ada salah satu dari kami yang ketinggalan. Sulit mencari jalan. Tidak seperti perjalanan dari pos 1 menuju pos 3 yang sudah ada jalur khusus dan jejak. Di sini, di jalur berbatu dan belum ada tanda seperti tanda panah atau sampah yang ditinggalkan pendaki lain seperti saat di bawah tadi. Tapi Baim menyuruh kami untuk terus berjalan ke atas tanpa berbelok. Aku pernah membaca sebuah buku cerita dari negeri Jepang. Masyarakat di sana percaya bahwa gunung dijaga oleh seorang dewi.
Satu kali dalam setahun, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung selalu mengadakan upacara adat yang dilakukan di puncak gunung sebagai ucapan rasa syukur karena gunung telah memberi mereka kehidupan. Beberapa hari sebelum upacara dilaksanakan, biasanya warga kampung memasang tali kain yang digantungi jimat di pintu masuk menuju jalur pendakian. Hal tersebut dilakukan sebagai tanda bahwa selama upacara belum dilakukan, gunung itu terlarang untuk dimasuki. Konon, saat hari pelarangan itu, daerah sekitar gunung selalu diselimuti kabut yang tebal. Menurut mereka, itu adalah tanda bahwa sang dewi sedang menghitung jumlah pepohonan. Barang siapa yang masuk ke dalam hutan kemudian melihat kabut saat hari pelarangan tersebut, dia akan dihitung oleh sang dewi sebagai pohon dan otomatis tubuhnya akan berubah menjadi pohon. Entah kenapa, tiba-tiba saja aku teringat pada cerita dari negeri Jepang itu ketika melihat kabut di sekelilingku. Dalam samar-samar putihnya kabut, aku melihat sosok bayangan hitam seorang wanita dengan rambut tergerai. Mungkin itu cuma halusinasi, atau mungkin memang bayangan itu nyata. Tapi aku tidak sedang berada di Jepang. Aku yakin itu cuma proyeksi dari kepalaku saja karena sedang ketakutan. Aku berhenti sebentar untuk mengambil nafas. Aku melihat Baim yang berjalan di atasku sudah tidak tampak. Aku mau istirahat sebentar. Iya, aku di sini, di balik batu besar. Kau bisa melihatnya dari bawah? Suara Baim berteriak dari atas. Hesti masih berada di dekat di belakangku, sementara Imron tampak kepayahan. Beberapa kali dia hendak tergelincir saat menginjak batu karena lututnya sudah gemetar, tidak kuat lagi untuk berjalan. Biarkan Imron lewat dulu, kita tunggu sambil duduk. Jangan sampai terpisah, bahaya, kabut semakin tebal. Hesti mengangguk, entah dia mendengarkan kalimatku dengan jelas atau tidak, karena kini kepalanya tertutup kudung jaket yang tebal. Angin bertiup kencang, menerbangkan daun-daun kering pepohonan. Hujan gerimis mulai turun, tapi karena tertiup angin, butiran air itu terasa pedas saat menyentuh wajah. Kami tidak bisa melanjutkan pendakian, akhirnya memutuskan untuk berlindung di balik batu besar dan duduk berhimpitan, karena di jalur curam ini tidak ada tempat yang cukup luas. Cepat, pakai jas hujan. Kalau baju kalian basah bisa bahaya. Semakin lama cuaca semakin menggila. Hujan disertai angin kencang. Suasana ini seperti deja vu. Aku pernah mengalaminya. Tapi waktu itu aku sedang berada di rumah. Melihat hujan angin dari balik jendela kamar ditemani selimut tebal sambil menikmati teh hangat. Peristiwa yang sama dengan tempat yang berbeda. Kami berempat saling berpegangan tangan. Baim terlihat tenang, bukan pasrah, tapi tampak seperti nelayan yang biasa menghadapi badai di tengah lautan, bahwa cuaca seperti ini bukan hal aneh lagi baginya. Sementara Hesti terlihat gemetar, entah karena kedinginan atau karena rasa takutnya sudah tidak bisa lagi disembunyikan. Tidak ada suara yang keluar dari mulut kami, yang terdengar hanya suara angin di telinga. Pemandangan indah yang dari tadi kami lihat di bawah, di sini hilang sudah. Aku mencoba menundukkan kepala, menggosok-gosokkan tangan di balik jas hujan yang mencari kehangatan. Mungkin sekitar 15 menit lamanya setelah kami duduk berlindung di balik batu, hujan mulai reda, tapi kabut masih tetap menyelimuti. Langit mulai redup, mungkin hari sudah menjelang sore. Sebaiknya kita mencari tempat yang sedikit landai untuk mendirikan tenda. Tidak mungkin untuk melanjutkan perjalanan. Selain karena hampir malam, kalian juga terlihat sangat kelelahan. Baim yang pertama kali berdiri. Kami bertiga tidak ada yang berkomentar, hanya memandang Baim sebagai isyarat. Apapun keputusanmu, kami akan ikuti. Beberapa meter di atas batu besar tempat kami berlindung tadi, ada sepetak tanah yang cukup untuk mendirikan 2 buah tenda. Walaupun tanahnya tidak rata karena bergelombang oleh batu-batu kecil yang tertanam di tanah, tapi kami tidak punya pilihan lagi. Baim segera membuka peralatan. 2 kantong tenda segera dibuka. Aku dan Imran bersusah payah menyambung potongan tongkat aluminium yang akan dijadikan tiang penyangga. Sedangkan Baim tampak tidak kesulitan sama sekali. Sebuah tenda hampir saja berdiri. Setelah selesai mendirikan tenda dan menata barang, kami merebus mie instan. 2 mangkok untuk 4 orang, 2 sendok saling bergantian. Sambil menikmati makan malam ini, aku mencoba menghangatkan suasana dengan mulai obrolan. Dari semenjak masuk pos 3 tadi,
Bulu kuduku merinding terus. Apa kalian juga sama? Jangan mulai pembicaraan yang horor lah. Suasana tidak mendukung. Kasihan tuh Hesti, nanti dia ketakutan, jawab Imron sambil menyuapkan mie kuah ke dalam mulutnya. Ye, kok bawa-bawa aku sih? Kamu aja yang penakut kali. Aku sih biasa aja. Kalian tahu tidak? Tadi pas aku beli jas hujan di warung bawah, si bapaknya cerita bahwa beberapa bulan ke belakang ada orang yang meninggal. Ya, tepatnya di jalur tempat kita mendirikan tenda ini. Aku mencoba mengarang cerita. Memang ada yang meninggal sih, tapi aku tidak tahu di mana persisnya mayat pemuda itu ditemukan. Hus, udah, tidak baik ngomongin orang yang udah meninggal, pamali, kata Imron. Iya, nggak boleh. Kalau dia denger gimana? Terus datang nyamperin kita karena ingin ikut nimbrung. Hesti malah mengkompor-kompori suasana. Mungkin dia juga senang kalau melihat Imron ketakutan. Aku kok pengen pipis, lanjut Hesti. Itu di belakang tenda aja, tapi agak jauhan dikit. Di semak-semak itu cukup rimbun, hati-hati tergelincir, kata Baim sambil menunjuk ke belakang tenda. Hesti masuk ke dalam tenda untuk mengambil senter, lalu berjalan ke belakang sendirian. Sementara kami bertiga masih asik menikmati mie rebus dengan campuran sosis dan telur yang nikmatnya 2 kali lipat bila disantap dalam udara dingin. Besok kita mesti berangkat dini hari kalau mau mengejar matahari terbit. Jam berapa, Im? Sekitar jam 2 atau jam 3. Kalau ke atas kepagian itu lebih bagus. Kita bisa istirahat dulu di puncak sambil ngopi-ngopi. Di puncak kan ada orang katanya, jadi kita bisa ikut nimbrung sama mereka. Soal yang meninggal di jalur yang sedang kita tempati itu, serius Pan? Serius? Mayatnya ditemukan tepat di tempat yang sedang kamu duduki sekarang. Sial. Imron tampak menggerutu karena kesal. Tapi tiba-tiba dari arah samping Hesti datang dengan langkah yang sedikit kaku. Wajahnya pucat pasi dan bibirnya gemetar. Teman-teman, di situ belum selesai dia berbicara, tangannya mengelap matanya yang berkaca-kaca. Aku bingung, kemudian menyuruh Hesti untuk duduk dan mengatur nafas agar lebih tenang. Baim mengambilkan air minum, tapi Hesti menolaknya. Tadi aku di situ, aku melihat seorang laki-laki sedang berjalan. Dia membawa senter. Aku bisa mendengar suaranya dari kejauhan sedang bersenandung. Seketika itu pula aku merinding. Suasana mulai mencekam, atau hanya perasaanku saja? Bukankah Baim pernah bilang bila kita melihat sesuatu yang terasa ganjil, sebaiknya tidak dibicarakan saat pendakian? Apakah laki-laki yang kau ceritakan meninggal itu serius atau hanya cerita bohong? Aku serius. Bapak pemilik warung itu tadi cerita padaku. Aku menatap Imron untuk meyakinkannya. Perlu kita mengeceknya, Im? Baim hanya diam. Mungkin dia juga bingung harus menjawab pertanyaanku. Apakah benar yang didengar Hesti itu makhluk halus atau cuma bentuk ketakutannya saja, seperti yang aku alami saat melihat sosok perempuan berambut panjang tadi saat pendakian? Tidak usah, ngapain? Mending kita masuk ke dalam tenda aja, Imron menjawab. Aku tidak mau tidur sendirian, apalagi tendaku jaraknya cukup jauh dengan tenda kalian, kata Hesti. Aku dan Baim saling bertatapan mendengar perkataan Hesti. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Berdesakan dengan lelaki di tenda kecil bukan masalah, tapi bagaimana dengan seorang perempuan? Begini saja, bagaimana kalau kamu tidur di tendamu dan kita akan gantian berjaga di depan tendamu? Berjaga sendirian, Im? Baim menjawab dengan anggukan. Menurutku itu bukan solusi yang baik. Bagi Baim, berjaga sendirian mungkin bukan masalah. Begitu juga bagi Imron. Rasa takutnya rela ia simpan sebentar untuk mendapatkan perhatian Hesti. Tapi aku sama sekali tidak ada kepentingan di sini. Api unggun yang kami buat masih menyala di depan tenda. Kami berempat duduk dan tidak ada satupun yang memulai percakapan. Sisa Indomie rebus yang tadi kami makan secara lahap kini tergeletak di depan dan masih tersisa. Tiba-tiba dalam heningnya suasana, aku mendengar suara lelaki sedang bersenandung. Aku tidak tahu apakah yang lain juga mendengar suara seperti apa yang aku dengar. Kalian mendengarnya? Sebelum aku berbicara, Imron sudah lebih dulu bertanya. Itu suara yang aku dengar tadi, tapi sekarang suaranya terasa sangat dekat sekali, jawab Hesti.
Baim yang berdiri lebih dulu. Kemudian dia mengambil senter ke dalam tenda. Kami sempat memaksanya untuk diam saja dan tidak melakukan apapun. Aku takut kalau benar itu suara hantu. Aku tidak mau menarik perhatiannya, lantas hantu itu datang mengganggu lebih jauh lagi. Cukup suaranya saja yang bikin kami merinding. Tak usahlah dia menampakkan diri. Karena kalau dia menampakkan diri, aku harus minta bantuan siapa coba? Dan kalaupun mau kabur, harus lari kemana? Baim tidak bisa kami cegah. Dia malah berjalan mendatangi arah suara itu, sambil mengarahkan senter ke arah rumpun pepohonan untuk mencari sumber suara misterius itu berasal. Aku mulai gelisah, takut kalau makhluk halus itu menampakkan dirinya. Setelah Baim menyorotkan senternya, tiba-tiba suara pria yang sedang bersenandung ataupun bernyanyi tadi hilang. Suasana kembali sepi, hanya suara angin dan terkadang jangkrik yang terdengar. "Siapa di sana?" Tiba-tiba suara yang bergema terdengar dari atas. Kami bertiga yang masih duduk di depan tenda segera melafalkan doa-doa. Mulanya ayat kursi yang kami percaya bisa mengusir setan. Kemudian makin kesini doa kami semakin belepotan. Kami tidak ingat lagi apa yang kami lafalkan. "Siapa di sana?" Baim dengan tenangnya malah menjawab pertanyaan tadi dengan pertanyaan yang sama. Namun tidak ada jawaban. Suasana kembali hening. Baim masih rajin menyorotkan senternya untuk mengecek arah suara. Hingga akhirnya kami dibalas lagi dengan sorotan cahaya. Sekitar 5 menit berlalu, terdengar suara langkah kaki dari belakang tenda kami. "Siapa?" tanya Baim. Ternyata 2 orang pria dan 2 orang perempuan berjalan beriringan menghampiri kami. Rupanya mereka para pendaki juga. Tapi walaupun sudah mengetahui kebenarannya, sisa-sisa ketakutan tadi masih membuat lututku lemas untuk berdiri. "Maaf mas, tadi kami teriak-teriak. Kami cuma khawatir kalau suara yang kami dengar bukan suara orang." Baim mempersilahkan para pendaki ini untuk duduk. "Iya mas, maaf. Tadi saya emang nyanyi-nyanyi untuk mengusir sepi," jawab pendaki pria yang tampak sedang menggendong seorang pendaki perempuan. "Teman saya ini sedang sakit, makanya kami nekat turun gunung walaupun sudah malam begini. Kami takut terjadi apa-apa kalau memaksanya untuk tetap di puncak sampai besok." Kami membantu menurunkan perempuan di gendongannya yang tampak lemas dan pucat. Hesti segera membuatkannya STMJ instan untuk teman-teman baru kami ini. "Kenapa bisa begini?" tanya Hesti sambil menyajikan 4 gelas minuman hangat. "Tadi kami sampai di puncak sore. Setelah mendirikan tenda, tiba-tiba saja hujan disertai angin kencang. Karena di atas tidak ada tempat berlindung, tenda kami terbawa terbang sampai berantakan. Untunglah semua barang bisa kami selamatkan. Dan sepertinya teman kami ini kedinginan. Saya takut dia hipo." "Udah dikasih makan jahe mas?" tanya Baim. "Sudah mas, tapi ya begini gak berubah. Takut kalau hujan turun lagi. Lihatlah, di langit gak terlihat bintang satu pun. Pasti ini mendung kalau siang hari. Jadi sebelum itu terjadi, kami ingin membawanya turun. Tapi bukannya turun masih jauh ya? Emangnya gak apa-apa berjalan malam-malam?" "Yang kami khawatirkan cuma hujan. Semoga sebelum tengah malam kami sudah sampai di bawah. Semua teman kami juga tidak ikut turun. Masih ada 4 orang lagi di atas." "Kenapa tidak pulang semuanya mas?" "Sengaja saya larang. Mereka tampak kecapean. Saya suruh mereka turun pagi-pagi aja." Setelah berbincang cukup lama sambil menikmati segelas minuman hangat, kawan baru kami ini segera pamit untuk melanjutkan perjalanan. Katanya tidak baik istirahat terlalu lama, takut keburu malam. Perempuan sakit yang dari tadi tidak bicara kembali digendong teman lelaki satunya lagi. Sepertinya mereka bergantian, sedangkan teman perempuan yang lain berjalan di belakang mengikuti. Sebelum pergi, salah satu dari mereka menitipkan korek gas kepadaku. Katanya itu milik temannya yang terbawa setelah merokok. Dia menyuruhku untuk mengembalikannya kalau nanti sudah sampai di puncak. Hari sudah menjelang tengah malam, tapi rasa kantuk belum juga datang. Aku mulai khawatir dengan teman baruku yang tadi turun, padahal kita baru saja kenal. Apakah mereka sekarang sudah sampai di bawah? Aku takut mereka tersesat. Berjalan di tengah malam menyusuri jalur pendakian tentu bukan hal yang mudah, kecuali kalau dia sudah terbiasa melakukannya. "Tenang aja, mereka pasti sampai di bawah. Mereka kelihatan bukan pendaki amatiran seperti kalian," kata Baim.
Gimana kamu bisa tahu, Im? Membuat keputusan untuk turun ketika hari sudah malam itu tidak akan dilakukan pendaki pemula. Lihatlah ketenangan mereka saat membawa temannya yang sedang sakit sambil bernyanyi-nyanyi untuk mengusir sepi. Lah kalian buru-buru tenang, baru dengar sedikit suara aja udah panik, lanjut Baim. Di tengah obrolan terdengar suara gemuruh di atas langit. Kadang terlihat kilat di bawah awan. Nampaknya malam ini akan turun hujan. Kesepakatan kami untuk bergantian berjaga pada akhirnya gagal juga. Hesti mau tidak mau harus tidur sendirian dalam tenda, sedangkan kami bertiga harus tidur berdesakan. Tidak apa-apa, aku tidak akan tidur. Percayalah, tidak ada apapun di gunung ini. Sebaiknya kamu tidur yang nyenyak ya. Imron mencoba menenangkan Hesti. Angin mulai bertiup. Awalnya pelan, tapi lama-lama semakin kencang. Udara dingin yang dari tadi kami rasakan begitu menjelang tengah malam, dinginnya menjadi 2 kali lipat. Butiran air menyentuh wajah, pertanda bahwa hujan akan segera datang. Hesti masuk ke dalam tenda lebih dulu. Dari raut wajahnya, ia seperti tidak rela di dalam tenda sendirian. Sedangkan kami langsung masuk ke dalam sleeping bag untuk menghangatkan badan. Tidak begitu lama, hujan turun dengan lebatnya. Api unggun yang telah kami buat kini sudah padam. Baim menyalakan senter, kemudian ia gantung untuk mengusir gelap. Apa yang akan kalian lakukan setelah kita pulang dari pendakian ini? Aku mulai pembicaraan. Sementara di luar, hujan semakin lebat dan halilintar terus terdengar. Kalau tidak ada panggilan dari perusahaan yang aku lamar, mungkin selamanya aku akan terjebak di dapur restoran yang menggoreng ayam. Tapi yang pasti, aku akan menikahi Hesti, dengan catatan kalau dia mau jadi pacarku. Imron yang pertama menjawab. Aku tidak tahu. Kalau kamu? Baim malah balik bertanya. Aku akan bekerja, menikah, membesarkan anak, dan tua bersama istriku sambil menunggu siapa yang akan mati lebih dulu. Jawaban yang dramatis. Dramatis? Bukankah fase kehidupan orang-orang normal seperti itu? Jadi maksudmu orang-orang yang tidak melewati fase itu nggak normal? Baim malah balik bertanya. Dia sepertinya jenis orang yang suka menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Normal dan tidak normal itu kan tergantung siapa orang yang sedang membicarakannya. Dan setiap orang punya standar normalnya masing-masing. Kalau kita terus meributkan normal versimu dan versiku, hanya akan membuat bertengkar saja. Apa rombongan tadi udah sampai di bawah atau belum ya? Tiba-tiba Imron memotong pembicaraan. Aku juga mulai khawatir. Hujan sangat lebat di luar. Kalau mereka masih belum sampai ke bawah, apa yang sedang mereka lakukan sekarang? Apakah sedang berteduh? Atau tetap memaksakan jalan walaupun kehujanan? Aku harap mereka udah sampai di bawah sebelum hujan turun tadi. Kalaupun sekarang masih di jalan, semoga mereka menemukan tempat untuk berteduh. Tidak ada lagi pembicaraan, karena kami sudah kehabisan bahan obrolan. Imran sudah terdengar mendengkur. Baim sudah terlihat tertidur. Sementara aku masih belum bisa menutup mata. Terus menggeser posisi tubuh karena merasa tidak nyaman. Hujan yang tadi lebat kini telah berubah menjadi gerimis. Halilintar yang tidak terdengar lagi, tapi angin masih tertiup. Aku melihat keluar dari celah resleting tenda. Hanya kegelapan yang ada di depan mata. Entah berapa lama aku menatap keluar, hingga akhirnya aku melihat cahaya bulat berwarna kuning mengerjap-kerjap dari arah bawah. Apakah ada pendaki yang sedang naik? Cahaya itu semakin lama semakin mendekat. Kini terlihat jelas beberapa meter di bawah terlihat seorang pria sedang berdiri di atas batu dan menyorotkan senter ke arahku. Wajahnya tidak terlihat jelas karena dia mengenakan penutup kepala, tapi tangannya melambai-lambai seperti sedang memanggilku. Aku terperanjat bangun dan membuka resleting lebih lebar lagi. Aku membangunkan Baim dengan cara menggoyang-goyangkan tubuhnya. Ada apa? Ada yang minta tolong di bawah. Saat kami melihat ke arah luar, cahaya yang tadi aku lihat telah hilang. Gelap, tidak ada apapun di sana. Tubuhku merinding. Aku mencoba meyakinkan Baim bahwa barusan aku benar-benar melihat seorang pria yang sedang melambaikan tangannya. Tapi sepertinya dia sedang tidak tertarik dengan pembicaraanku, hingga dia menyuruhku menutup resleting tenda dan kembali tidur. Sebisa mungkin aku menutup mata, tapi tetap saja aku tidak bisa tidur. Ketika hujan sudah mulai reda dan angin tidak bertiup lagi, tiba-tiba
Di samping tenda, aku mendengar suara langkah kaki dan hembusan nafas seseorang yang sedang kelelahan. "Mas, boleh ikut masuk? Saya kedinginan di sini." Aku sangat yakin bahwa suara yang kudengar adalah seorang suara pria. Aku mencoba diam dan tidak meresponnya. Aku tahu itu bukan manusia. Tubuhku sudah basah oleh keringat karena ketakutan. Aku mencoba tidak bergerak dan bernafas secara perlahan. Tapi suara itu kini semakin mendekat, seperti sedang berbisik di sebelah telingaku. "Mas, saya tidak mau mati kedinginan. Izinkan saya masuk." Suara itu semakin lirih terdengar. Masih panjang ceritanya. Udah sejam lebih belum kelar juga. Kita lanjut besok malam aja lah ya. Cerita Topan, Baim, Imron, dan Hesti ini. Apakah yang ditemui oleh Topan tadi adalah makhluk halus atau apakah prank manusia lagi seperti sebelumnya? Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang terus menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Dengan menyimak saja kalian sudah sangat membantu channel ini berkembang. Apalagi tambah like, share, dan subscribe tentunya. Jangan ragu tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.